Halo guys, kembali lagi bersama saya Hanstein dengan NIM 22946, jurusan Kehutanan, kelas SHTIA, tahun ajaran 2021-2022. Tanpa berlama-lama lagi, marilah kita langsung simak video berikut. Pengolahan citra penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu atau seni untuk memperoleh informasi mengenai suatu objek, wilayah, fenomena di permukaan bumi melalui analisis data yang diperoleh dari alat perekam atau sensor. Alat perekam ini tidak berkontak langsung dengan objek yang tengah diamati. Komponen penginderaan jarak jauh. Yang pertama adalah energi atau sumber tenaga. Energi dibedakan menjadi dua, yaitu energi pasif, menggunakan energi matahari. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek memerlukan cahaya matahari secara langsung dan sangat bergantung pada kondisi cuaca. Energi aktif menggunakan gelombang elektromagnetik. Dalam pengambilan gambar dari suatu objek menggunakan gelombang elektromagnetik, sehingga tidak bergantung pada kondisi cuaca dan bisa digunakan kapan saja. Yang kedua adalah atmosfer. Atmosfer diperlukan untuk memunculkan cahaya yang tampak pada gelombang elektromagnetik. Objek merupakan sasaran dalam penginderaan jarak jauh. Contohnya adalah hidrosfer atau biosfer. Yang keempat adalah sensor. Sensor sendiri merupakan komponen terpenting untuk merekam atau mengambil gambar dari suatu objek. Yang kelima adalah perolehan data. Perolehan data dibedakan menjadi dua jenis, yaitu spasial adalah data yang memiliki referensi ruang kebumian atau gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Non-spasial adalah data yang tidak memiliki referensi mengenai gambaran wilayah yang terdapat di permukaan bumi. Yang keenam adalah penggunaan data. Seseorang yang mengelola atau menganalisis data dari citra. Yang ketujuh atau yang terakhir adalah wahana. Wahana sendiri merupakan kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor atau alat perekam. Pengolahan citra satelit. Citra adalah hasil penginderaan jauh. Citra terbagi menjadi dua jenis, yaitu citra foto. Dalam perekaman objek menggunakan sensor kamera. Yang kedua adalah citra non-foto. Dalam perekaman objek tidak menggunakan sensor kamera, tetapi menggunakan gelombang elektromagnetik atau gelombang spektrum elektromagnetik. Contohnya adalah sinar X dan gelombang radio. Interpretasi citra. Setelah citra didapatkan dari proses penginderaan jauh, hal yang selanjutnya dilakukan adalah melakukan interpretasi citra. Interpretasi citra adalah suatu kegiatan untuk menganalisis, mendeskripsikan, dan mengamati objek. Langkah-langkah interpretasi citra yaitu: yang pertama, deteksi, merupakan upaya pemantauan untuk mengetahui benda atau gejala, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Yang kedua adalah identifikasi. Identifikasi merupakan kegiatan untuk mengenali objek yang tergambar pada citra. Objek dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor menggunakan alat stereoskop. 3 ciri utama yang dapat dikenali yaitu: 1. Ciri spektral, yang kedua ciri spasial, dan yang terakhir adalah ciri temporal. Yang ketiga, ciri spektral berkaitan dengan rona dan warna objek pada citra. Yang keempat, ciri spasial berkaitan dengan ruang meliputi tekstur, bentuk, ukuran, pola, bayangan, dan asosiasi. Ciri temporal berkaitan dengan waktu pada saat perekaman. Yang keenam, analisis, merupakan pengelompokan objek yang sudah diamati. Dan yang terakhir atau yang ketujuh yaitu deduksi, merupakan proses akhir dari interpretasi peta yang menjadi kesimpulan akhir atau penentu jenis objek pada citra. Di mana pemanfaatan penginderaan jarak jauh adalah: yang pertama, pada bidang hidrologi, yaitu digunakan untuk mengamati arah aliran sungai, mengamati kecepatan aliran sungai, pemetaan luas daerah aliran sungai, pemetaan luas daerah dan intensitas banjir, pemantauan daerah konservasi sungai.
Yang kedua, dalam bidang meteorologi, yaitu digunakan untuk mengamati pola pergerakan angin, mengamati iklim suatu daerah, membantu proses analisis cuaca. Dan yang ketiga, dalam bidang oceanografi, yaitu digunakan untuk mengamati gelombang air laut dan pasang surut, pemetaan potensi sumber daya laut, pemantauan perubahan pantai akibat abrasi atau sedimentasi. Yang keempat, dalam bidang geologi dan geomorfologi, yaitu digunakan untuk pemetaan daerah vulkanik, pemantauan wilayah bencana, mengamati gerak massa batuan, dan mengamati arah pergerakan lempeng. Yang terakhir, yaitu dalam bidang perencanaan yang digunakan untuk penentuan lokasi pembangunan suatu infrastruktur publik, penentuan rute perjalanan transportasi publik, dan sebagai bahan kajian suatu lahan, serta sebagai penentu model pengembangan suatu wilayah. Sekian dari yang dapat saya sampaikan, dan terima kasih.